Halo Sobat Kilas, selamat datang di channel kita. Hari ini, kita bakal ngomongin tentang madu. Iya, madu, si manis yang enak dan banyak manfaatnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Madu itu cairan manis yang dibuat sama lebah dari nektar bunga. Nggak cuma enak, madu juga terkenal karena banyak manfaat buat kesehatan. Madu sering dipakai sebagai pemanis alami dan punya sifat antibakteri serta anti jamur. Sobat Kilas, tahu nggak sih? Manusia udah kenal madu sejak zaman dulu banget. Ada bukti pertama penggunaan madu di lukisan gua di Valencia, Spanyol, yang umurnya sekitar 8.000 tahun. Di zaman Mesir kuno, madu dianggap sebagai makanan para dewa dan sering dipakai buat obat dan ritual keagamaan. Gimana sih cara lebah bikin madu? Jadi, lebah pekerja ngumpulin nektar dari bunga. Nektar ini disimpan di kantung madu di tubuh lebah. Ketika lebah pekerja kembali ke sarang dengan nektar, mereka memindahkan nektar tersebut ke lebah lain di dalam sarang. Lebah penerima kemudian mengunyah nektar ini dalam mulut mereka. Proses mengunyah ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam nektar, sehingga konsistensinya menjadi lebih kental. Setelah kadar air berkurang, nektar yang lebih kental tersebut ditempatkan dalam sel-sel sarang, dan akhirnya menjadi madu, setelah melalui proses penguapan lebih lanjut. Proses ini juga membantu mencampur enzim-enzim yang membantu memecah gula dalam nektar. Ada beberapa jenis lebah yang bisa bikin madu. Yang paling terkenal itu Apis mellifera atau lebah madu Eropa. Selain itu, ada juga Apis cerana, lebah raksasa, Apis dorsata, dan lebah madu kecil, Apis florea. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, jenis lebah yang paling banyak menghasilkan madu adalah Apis cerana dan Apis dorsata. Lebah madu Apis cerana. Lebah ini juga dikenal sebagai lebah madu Asia. Mereka sering dipelihara dalam budidaya lebah tradisional dan dapat beradaptasi dengan baik dalam berbagai kondisi iklim di Asia Tenggara. Lebah madu Apis dorsata. Lebah ini dikenal sebagai lebah madu raksasa. Mereka biasanya ditemukan di alam liar dan menghasilkan madu dalam jumlah besar. Lebah ini membangun sarang terbuka di pohon-pohon tinggi atau bangunan. Selain itu, ada juga Apis mellifera, yang mulai diperkenalkan di beberapa daerah untuk budidaya madu, karena produktivitasnya yang tinggi. Di seluruh dunia, ada banyak jenis madu yang beda-beda, tergantung asal bunganya dan wilayahnya. Contohnya ada madu clover, madu akasia, madu manuka dari Selandia Baru, dan madu tualang dari Asia Tenggara. Warnanya pun beda-beda, dari kuning pucat sampai coklat gelap, setiap jenis punya rasa dan aroma yang unik. Salah satu madu yang dianggap terbaik di dunia itu madu manuka dari Selandia Baru. Madu ini terkenal karena kandungan antibakterinya yang tinggi, diukur pakai unit manuka faktor, UMF. Makin tinggi UMF-nya, makin kuat kandungan antibakterinya. Madu, kaya banget dengan nutrisi, seperti karbohidrat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Khasiatnya banyak, mulai dari meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menyembuhin luka, meredakan batuk, sampai jadi sumber energi alami. Antioksidan dalam madu juga membantu melawan radikal bebas di dalam tubuh. Sobat Kilas, tahukah kamu, dalam Islam, madu punya kedudukan yang istimewa. Madu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai salah satu makanan yang sangat bermanfaat. Di dalam Al-Quran, madu disebutkan dalam surah An-Nahl, yang artinya lebah, ayat 68-69, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang lebah dan madu yang dihasilkannya. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan dan tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan manfaat madu dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda,
Kesembuhan itu ada dalam 3 hal, dalam sayatan alat bekam, atau dalam tegukan madu, atau dalam besi panas, dan aku melarang umatku menggunakan besi panas. Madu dianggap sebagai obat alami yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, madu sering digunakan dalam pengobatan tradisional Islam. Untuk dapetin manfaat maksimal dari madu, konsumsi madu secara langsung atau mencampurkannya dengan air hangat, teh, atau smoothie. Hindari mencampurkan madu dengan air mendidih karena bisa merusak enzim dan nutrisi yang ada di dalamnya. Ada beberapa cara untuk membedakan madu asli dan palsu. Madu asli nggak gampang larut dalam air dingin, dan membuat pola heksagonal saat diteteskan di atas kertas. Selain itu, madu asli biasanya lebih kental dan punya aroma bunga yang khas. Madu sering dipakai dalam berbagai olahan makanan dan minuman, seperti roti, kue, granola, teh, dan saus salad. Selain itu, madu juga dipakai sebagai bahan utama dalam produk kecantikan, seperti masker wajah, sabun, dan lip balm. Madu punya sifat antibakteri dan antiinflamasi, yang bikin populer dalam perawatan kecantikan. Masker wajah madu bisa bantu melembabkan kulit, ngurangin jerawat, dan bikin kulit berkilau alami. Campuran madu dengan bahan alami lain, seperti yogurt atau oatmeal, bisa jadi perawatan kulit yang menyehatkan. Jadi, itulah sekilas tentang dunia madu. Dari sejarah sampai manfaat kesehatannya, madu memang luar biasa. Jangan lupa untuk mencoba berbagai jenis madu dan rasakan manfaatnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Sobat Kilas. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Kilas, salam bahagia.